Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriyono, dan kali ini kita akan melanjutkan tutorial tentang desain grafis menggunakan Inkscape ya. Kita akan membuat project ya, yaitu brosur lah ya, brosur yang biasanya digunakan untuk promosi ya. Oke, setelah Inkscape-nya berjalan, kalau kita ingin mengatur ukuran dari brosurnya, kita akan gunakan saja kertas ini ya, A4, dan kita akan gunakan landscape gini. Kemudian langsung saja kita mulai. Nah, ini adalah kanvas kita dalam ukuran kertas A4 landscape. Nah, caranya yang pertama kita akan coba membuat kotak seukuran kertas ini supaya lebih mudah. Kita akan aktifkan ini ya, apa namanya, snappingnya. Di sini kita klik snapping. Nah, supaya pada saat kita membuat rectangle, kita pakai ini ya, pakai rectangle. Nah, itu ada, kita lebih mudah untuk mengepaskan kotaknya. Di sini kita klik, tarik sampai ke sudut kanan. Oke, abaikan dulu warna dari project kotaknya ini. Yang jelas kita membuat seukuran kertas A4 landscape. Nah, kemudian karena brosur kan biasanya ini dilipat ya, saya akan coba lipat jadi 3 gitu. Maka kotak ini akan saya rubah ukurannya menjadi sepertiga dari kertas A4 itu ya, yang lebarnya itu 297 mm ya. Sekarang kita klik di sini ya, select and transform object, ini klik. Nah, untuk merubah ukurannya kita tinggal klik saja di sini. Kemudian perhatikan di bagian atas nih, di sini ada pengaturan W atau lebarnya ya, width of selection object ini, dan ini height-nya atau tingginya. Nah, untuk merubah lebarnya saja pastikan gambar gemboknya terbuka ya. Kalau tertutup nanti tingginya juga akan menyesuaikan ya, karena ini di lock ya. Kita pastikan gambar gemboknya sedang terbuka seperti ini. Baru kita tentukan dengan cara langsung dibagi 3 saja di sini. Bagi 3, itu enter. Nah, secara otomatis ukuran dari kotak ini akan sepertiga kertas A4. Setelah itu baru kita duplikat ya. Kita duplikatnya setelah diklik di sini bisa klik kanan kemudian pilih duplikat. Sehingga ini kalau kita geser kan jadi, nah ini geser ke tengah gini. Paskan di sini ya. Kemudian kita duplikat lagi yang ini, Ctrl D atau klik kanan duplikat ya, sama ya, Ctrl D. Ini tarik lagi ke sini. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya 3 kotak. Kotak ini semuanya kita akan hilangkan, jadi cara seleksi semua, kemudian hilangkan saja untuk struknya ya. Kita pilih di sini. Kemudian stroke style, stroke paint-nya kita close. Nah, gitu, pastikan tidak ada struknya. Kemudian sebelah kiri kita kasih warna putih ya, kita kasih warna putih. Kanan juga warna putih. Nah, tengahnya coba kita kasih warna seperti inilah ya. Ini apa ini? Teal ya, atau yang hijau seperti ini. Tapi kita juga bisa mengaturnya apakah dia akan lebih mendekati hijau, misalkan kita tarik begini ya. Kita bisa atur sajalah seperti apa seleranya. Itu yang di tengah. Kemudian kita akan coba membuat untuk hiasannya ya. Saya akan mulai membuat dari atas ya. Kita akan kasih gini, melengkung gini, kemudian nanti kita kasih warna di sini ya. Nah, caranya kita pakai kotak lagi. Kita buat saja sepanjang sini misalkan ya, sampai nah misalkan seperti inilah ini. Oke, kita lepaskan. Kemudian kebetulan ini warnanya ini transparan ya. Kalau mau di fullkan kita tinggal tarik di sini untuk mengatur transparansinya. Nah, kita buat saja transparan dulu dan kita akan merubah objek ini menjadi patch ya. Jadi kita perlu klik di sini, patch, kemudian object to patch. Klik. Nah, perbedaannya nanti akan terlihat ketika kita menggunakan tool ini ya, menggunakan tool patch by node ini ya. Klik. Nah, maka di sini kita bisa memunculkan handle-handle di setiap ujungnya. Ini kalau kita tarik kan kita bisa merubah bentuk itu menjadi apapun gitu. Kemudian misalkan kita mau menghapus apa namanya,
handle yang di sudut ini supaya dia menjadi segitiga gini ya. Kita tinggal klik saja di sini, kemudian di sini ada ini ya, delete selected node, klik. Nah gitu. Nah sekarang kita bisa atur nih melengkungnya, kita misalkan mau buatnya begini, ini mungkin agak ke sini. Nah oke, mungkin seperti itu saja. Oke, kemudian kita kasih, oh mungkin kita agak ketarik lagi ya ke sini. Ini agak di zoom supaya lebih besar. Oke, sekarang kita warnanya kita fullkan ya, opacity-nya 100%. Kemudian kita kasih warna gradien. Nah untuk memberikan warna gradien kita bisa lakukan dari sini, tool ini ya namanya ya, create and edit gradient. Klik, kemudian kita bisa tarik ya, mau dari kiri ke kanan, mau kanan ke kiri silahkan. Saya akan tarik dari sini ke sini. Oke, nah baru kita bisa menentukan warna-warnanya. Misalkan warna yang di sebelah kanan, klik sini. Nah ini saya mau kasih warna misalkan warna gini, orange ya. Nah orange, kemudian yang sebelah kirinya orange juga sih, orange juga cuman agak sedikit ini. Nah ini kita tarik mungkin ke sini ya. Nah gini, terus yang di sini mungkin kita supaya agak lebih, oke, nanti bisa disesuaikan saja ya. Ini memang sedikit sekali perbedaannya. Nah setelah jadi satu seperti ini kita akan duplikat juga ya. Ini duplikatnya ya seperti biasa, Ctrl D bisa, Ctrl D, kemudian langsung aja diubah ukurannya gitu. Nah gini ya, nah tapi nggak kelihatan ya, supaya kelihatan kita coba rubah dulu saja ukurannya gitu ya, ukuran dari sini, warna gradiennya ya, kita bisa klik aja di gradien ini, klik sini. Nah, misalkan di warnanya kita akan buat warna hampir mirip dengan gini ya, kita klik aja ini. Nah kemudian di sebelah kirinya kita buat warna yang sama tapi mungkin agak lebih apa ya, lebih terang gitu ya. Oh bukan gini ya, kita tarik. Oke, oke gitu aja ya, baru kita rubah lagi ukurannya, mungkin kita, nah gini, ini kita tarik gini mungkin. Nah, oke, mungkin begitu saja. Kemudian di sebelah bawah ya, bawah kita akan buat melengkungnya gini. Nah kita nggak usah membuat objek baru ya, jadi cukup kita gunakan yang sudah ada ini saja. Klik ini, kita duplikat lagi ya, kita main duplikat aja, duplikat kemudian tarik ke bawah. Nah tarik ke bawah ya, oke, pas di sudut ya. Kemudian ini kita bisa lakukan namanya ini ya, flip ya, kita flip vertikal dulu. Nah gini, kemudian kita balik nih, ini supaya di kanan ke kiri, berarti klik horizontal, flip horizontal. Nah gini, kemudian kita ya atur aja sampai di sini. Nah oke, untuk merubah lengkungnya ini kita pakai ini lagi, pakai namanya edit patch by node. Kita bisa klik di sini. Nah untuk memunculkan ini handle-handle tambahannya ini, mungkin ini kita mau rubah. Nah kalau misalkan ini kita kan tidak bisa menggerakkan secara halus ya, karena di sini aktif ininya, snappingnya aktif. Kita bisa lepaskan dulu baru kita bisa lakukan modif seperti ini. Kita tarik lebih ke atas mungkin, kemudian kalau mau dibalik, ini kan lebih gelap, ini lebih terang ya, mungkin yang gelap kita sebelah sini, berarti gradiennya, supaya bisa membalik gradiennya kita bisa flip gradiennya ini. Nah sehingga gradiennya yang lebih gelap di sebelah kanan ya. Oke, selanjutnya, oh di sini kita juga buat lah ya, di sini kita akan buat juga begini melengkung, pakai ini juga ya, kita duplikat saja, klik kanan duplikat atau Ctrl D, tarik, letakkan di sini sudut. Nah sekarang kalau kita ingin meletakkan di sudut agak susah ya kalau snappingnya tidak aktif. Nah untuk itu kita aktifkan snappingnya lagi, letakkan, nah plug gini, kemudian kita bisa perpanjang sampai di pertengahan sini misalkan. Nah kemudian mungkin ini agak sedikit kita tarik ke atas lagi. Oke, kemudian kelengkungannya pakai ini ya, klik di sini, mungkin ini dilepaskan dulu snappingnya supaya kita bisa lebih enak narik-nariknya. Oke mungkin begitu, kemudian kita duplikat lagi,
Ctrl D ya. Kita duplikat, terus kita rubah dulu ininya, warnanya ya. Warnanya yang ini kita pakai warna ini lagi. Pakai gradient ya. Yang sebelah kirinya ini pakai yang ini. Cuman kita buat lebih ini jauh ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan kita buat warna ini. Oke, ini mungkin lebih gelap lagi. Atau mungkin malah lebih terang, mungkin lebih terang gini ya, lebih terang. Yang di sini lebih gelap. Oke, tarik sini. Oke. Kemudian kita coba rubah ukurannya, kita tarik dulu ke atas. Nah, gini. Kemudian kita letakkan di belakang objek yang warna orange. Kan ini ada warna orange ya. Untuk supaya dia pindah ke belakang, kita pakainya ini, kita turunkan satu. Belum ya, turunkan lagi. Nah, gitu. Bentar. Sorry. Sorry, sebentar. Kita unduh dulu ya, Ctrl Z dulu supaya balik ke warna orange dulu. Warna orange. Ini tadi juga ada kurang pas ya ini ya. Nah, ini kalau untuk merapikannya kita bisa zoom ya. Ini ternyata nggak pas nih. Kita bisa pakai ini. Kemudian aktifkan snappingnya. Ini kita tarik supaya tepat di garis. Nah, supaya dia tidak ada ruang kosongnya. Bawahnya sudah oke ya. Oke, kemudian kanan ini juga nih kita rapikan dulu nih berarti. Kita coba geser dulu. Nah, ini yang ini kita rapikan dulu, kemudian atau kita delete dulu, kita duplikat lagi dari sini ya. Klik kanan, duplikat. Terus kita tarik, letakkan di sudut. Oke. Kemudian ini kita tarik sampai ke sini. Kemudian kita edit patch-nya. Kelengkungannya kita naikkan dikit seperti ini. Oke. Kemudian ini kita naikkan dikit. Oke. Berikutnya kita duplikat yang ini, Ctrl D ya. Kemudian kita coba naikkan sedikit lebih. Nah, kemudian baru kita edit lagi warna gradiennya. Sebelah kiri ini kita coba pakai warna ini lebih gelap. Sebelah kanan kita pakai warna ini, kemudian kita terangkan sedikit. Oke. Nah, kemudian kita letakkan objek ini di belakang warna oranye itu. Kita turunkan satu. Nah, gini. Oke, kita perbaiki lagi untuk patch-nya. Ini kita naikkan. Nah, ini kita turunkan sedikit supaya jadi seperti ini. Oke. Kemudian kita duplikat satu lagi ya. Kita mau duplikat lagi. Klik kanan, duplikat. Kemudian kita tarik lagi ke atas sedikit. Nah, terus kita letakkan, kita flip dulu ya gradiennya, flip. Kemudian kita mundurkan 1, 2. Nah, gini. Ini kita naikkan dikit lagi. Oke. Nah, tinggal kita atur-atur nih patch-nya. Apakah sudah cocok seperti itu? Oke ya, untuk mempersingkat waktu yang jelas kalian sudah tahu caranya. Kita tarik ini. Oke, mungkin seperti ini saja. Oke. Kalau dirasa sudah pas dan ini menjadi satu kesatuan, kita bisa ini sih bisa apa? Grup ya. Klik yang ini, kemudian tekan shift-nya, klik ini, kemudian Ctrl G atau klik kanan grup ya. Grup sehingga dia menjadi satu. Ketika kita geser semuanya akan ikutnya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan mulai mengisi dengan teks ya. Yang ini oke, atau mungkin ini kita naikkan sedikit lah. Nah, ini juga oke, gitu aja. Oke. Sekarang kita buat teks pakai ini ya, menggunakan create and edit text object. Nah, sekarang kita akan mulai menulis di sini. Misalkan penerimaan peserta didik baru. Nah, ini nggak usah heran, ini karena ada gini ya. Kalau misalkan kok jadi bertumpuk nih teksnya gitu, kita zoom dulu. Kok teksnya bertumpuk? Nah, ini kita Ctrl A saja, kemudian atur ininya.
Ini spasinya harusnya satu, coba satu aja ya, enter. Nah gitu. Kemudian fontnya kita ganti dengan font ini apa namanya, Myriad, Myriad Pro. Yang jelas cari yang agak tebal ya. Kemudian ini bold, ukurannya kita coba ukuran 16, kurang besar 18 lah. Oke, 18 kurang 24, coba 24 kayaknya kebesaran ya, 22 saja. Oke, kemudian peserta didik baru, tambahin lagi, enter. Kita tulis ya di sini PPDB gitu ya, 2023 2024. Kemudian warnanya mungkin kita bedakan ya, yang ini warna, coba warna hitam, yang ini warna orange sekali ya, orange gini ya. Ya oke, seperti itu aja. Kemudian kita letakkan di sini, agak mepet ke atas ya. Oke, kemudian oh ya, kita buat nama sekolahnya dulu. Nama sekolah mana? Teks tadi, teks. Nah, misalkan untuk nama sekolahnya kita buat sekolah menengah kejuruan dalam kurung SMK, tutup kurung, enter. Nah ini juga sama ya, Islam terpadu misalkan. Ternyata itu dempet lagi. Kemudian tulis saja semua dulu, siji, misalkan nama sekolahnya siji, loro, telu. Baru kontrol A, kemudian atur lagi ya, ini ya satu. Coba. Oke. Kemudian hurufnya mungkin kita cari yang ini aja. Liberation, coba. Nah, ini cara ini ya, memilih font ya. Liberation, oh enggak lah ya. Jangan liberation. Mungkin ini lato saja, lato kalau ada lato. Oke, lato. Kemudian ukurannya kita perkecil jadi 14. Oke, 14 kebesaran ya. 13. Oke, yang 13. Kemudian yang ini kita perbesar. Ini kita buat bold. Oke, bold. Kemudian ukurannya kita buat coba 20. Nah, gini. Kemudian Ctrl A, kita buat rata tengah coba. Nah, oke, rata tengah letakkan di sini. Oke. Oh ya, mungkin supaya ini saya bedakan warnanya jadi warna ini. Ya, seperti itu aja dulu. Kemudian kita tambahkan gambar ya. Kita menambahkan gambar ke sini misalkan. Anggap aja misalkan nanti gambar itu adalah gambar gedung sekolah. Nah, caranya kita bisa langsung tarik sih, atau bisa dari sini ya, file impor gitu ya. File impor terus cari gambar. Misalkan gambar inilah saya tambahin, open gitu ya. Kemudian oke. Nah, gambar ini kan terlalu besar nih. Nah, ini kita atur aja lebarnya berapa gitu ya. Misalkan di sini. Tapi supaya proporsional ini kita kunci dulu gemboknya di sini. Kemudian ini kita atur nih. Jadi kalau ukurannya misalkan kita atur 90 atau 100 coba. Nah, 100, nah, supaya tidak terlalu besar ya. Jadi kita bisa tarik sini, dempetkan ke tepi. Ini juga kita tarik supaya proporsional. Oke, pas ya. Nah, sekarang ini kita turunkan sedikit. Nah, anggap saja seperti itu. Ini misalkan gedung sekolah ya. Mungkin yang nampak gambar yang bagus gitu. Kemudian oh ya, kita kasih di sini promo ya. Misalkan untuk diskon pakai lingkaran saja. Kita buat supaya bulat, tekan kontrolnya. Oke. Nah, ini mungkin agak gede gini. Aduh, sorry. Oke, seperti ini misalkan ya. Kemudian kita letakkan di sini. Terus kita atur warnanya gradien ya supaya agak bagus ya. Pakai ini, tarik dari sini ke sini, sudut sini. Oke. Tapi karena ini gradiennya transparan, jadi kita klik dulu di sini. Kemudian kita pilih ini ya, opacity-nya kita naikkan. Nah, kemudian warnanya tetap seperti ini ya. Yang di sini yang kita rubah supaya lebih terang. Ini kita tarik mungkin gini.
Oke, tarik lagi. Oke. Seperti itu cukup kayaknya. Kemudian kita kasih teks misalkan diskon 30%. Nah, kita bisa tambahkan dengan sini. Terserah kita ngetiknya di mana saja dulu, nggak masalah. Di sini juga nggak apa-apa. Kita ketikkan diskon. Aduh. Diskon misalkan 30%. Oh, dempet lagi ya. Kita Ctrl A, atur di sini jadi 1. Oke, kemudian hurufnya coba kita ganti dengan huruf lain ya. Misalkan Gojihen. Nah, nanti mana yang lebih cocok lah. Kemudian warnanya kita kasih warna orange atau warna kuning dulu, oranye lah ya biar kelihatan ini di sini oranye. Dan coba kita besarkan 30%-nya ini. Kita naikkan jadi 32 coba. Oke, 32 cocok. Diskon segitu. Oke ya. Kita coba tarik dan letakkan di sini. Oh, kurang gede ya. Ukuran hurufnya kurang besar. Jadi untuk diskonnya kita naikkan jadi 24. 30%-nya ini kita naikkan lagi menjadi 36 coba. Nah, oke, cuman warnanya kok kayaknya nggak cocok. Warnanya kita ganti warna putih saja. Oke, putih ya. Kemudian supaya dia mereng ya, jangan ini kan lurus gini. Kita merengkan berarti klik lagi di sini supaya muncul ini. Kita coba merengin kayak gini. Oke. Kita letakkan di sini. Oke, geser dikit. Nah, cukup lah ya. Cukup. Yang penting tahu caranya sehingga nanti kalau membuat ini kita bisa grup juga ya, klik kanan grup. Nah, oke, kita sebelah kirinya coba kita lihat nih ya, anggap saja lah sudah bagus ya. Jadi kita lanjut ke bagian tengah di sini. Nah, bagian tengah kita akan buat ya namanya iklan ya, misalkan fasilitas. Oke, tambahkan judul nih di atas di sini ya, fasilitas. Tapi hurufnya saya pakai huruf ini aja, huruf apa namanya, Myriad Pro. Fasilitas ukurannya berapa nih, 36 terlalu besar ya, coba 32, masih terlalu besar, 24 misalkan. Oke, 24 saja lah ya, taruh di sini, letakkan di sini. Oke, dikira-kira saja posisi yang tepat. Nah, kemudian saya buat teks yang menjelaskan tentang fasilitas. Oke, saya buatnya dari sini. Teksnya tarik ke bawah sini. Oke. Nah, dan saya akan mulai menulis. Tapi di sini bagusnya kita tentukan dulu satu lah gitu. Nah, supaya pada saat menulis nanti sudah ini. Kemudian hurufnya coba 12 kali ya. Coba ya, fasilitas. Oh, hurufnya kok besar semua. Oh ya, rata ininya rata kiri kanan ya. Nah, fasilitas yang kami sediakan untuk menunjang proses belajar mengajar antara lain. Titik 2. Oh ya, ini juga jangan full ya, normal aja. Nah, gitu, normal. Antara lain enter ya, kita buat satu misalkan ya, ruang belajar. Oh, kok ruang sih ya, ruang belajar rapi, bersih, dan ber AC misalkan ya, ini bahasa-bahasa iklan lah ya. Kemudian setiap kelas tersedia proyektor ya, dalam kurung ini sering disebut infokus. Kemudian yang ketiga apa nih, oh ya, lab komputer dan internet. Kemudian musola. Oh, ini nomor 4 ya, musola nomor 4 titik. Nah, musola. Kemudian ruang aula ya, ruang aula. Oh, ini nomor 5 nih, kok lupa terus nomornya. Kemudian 6
Nah, misalkan ini lapangan olahraga. Lapangan olahraga. Oke, ini bisa kita naikkan saja. Oke, aduh, sorry. Nah, seperti itu. Oke, kayaknya cukup ya. Terus kita turunkan supaya nggak terlalu dempet. Oke. Berikutnya untuk menunjang di sini bisa kita kasih gambar-gambar sih ya. Tapi mungkin perlu kita kasih kotak lagi deh, kotak ya, kasih kotak di sini, kotaknya mepet ke sini, terus sampai ke ujung sini ya. Oke, warnanya coba kita kasih warna gradien juga lah, gradien ya, dari atas ke bawah. Nah, tapi kita atur lagi, ini opacity-nya 100%. Warnanya, nah misalkan kita mau pakai warna ini, mau nyontek nih, klik aja di sini, kemudian klik di ujung sini. Oke. Kemudian yang ini sama ya, kita klik sini, kemudian klik di ujung sini misalkan. Nah, jadi warna gradiennya mirip dengan ini. Cuman arahnya dia ke atas ya, atas bawah, vertikal. Kemudian kita pakai gambar yang sama aja lah ya, gini kita copy paste saja atau duplikat, Ctrl D, tarik ya. Nah, kemudian kita ini aja, kita apa namanya? Kan ini ukurannya sama nih. Nah, ini sekarang kita bagi dua. Kalau bagi berarti gini ya, bagi dua, enter. Nah gitu, supaya proporsional. Ini dikunci tadi ya. Nah, anggap saja kita ini misalkan punya gambar nih ada 4 gitu ya, kita duplikat lagi, kemudian kita letakkan di sebelah kanannya. Nah, kemudian ini kita dua-duanya kita duplikat, kita letakkan di bawahnya ya. Ini namanya contoh ya, supaya lebih cepat saja. Kemudian kita gabungkan semua, Ctrl G, terus kita tarik supaya ukurannya lebih pas. Nah, tinggal yang ini sekarang kita tarik saja begini. Oke, kalau susah mengepaskan ini dimatikan dulu snapping ya. Jadi ini kita tarik supaya lebih, nah gini ya, bisa seperti itu. Oke, kemudian ini kita bisa letakkan pas di tengah-tengah, seleksi gambar yang di grup dan juga background warna oranye-nya. Kemudian pilihnya di sini ya. Kita bisa align center di sini. Ini center vertikal, kemudian bawahnya center horizontal. Nah, jadi pas tepat di tengah-tengahnya. Oke. Ya, tentu nanti kalian pakai gambar yang lain ya. Berikutnya misalkan testimoni. Oke, ini kita copy saja dari fasilitas itu, paste, dan kita tarik ke sini. Nah, namanya juga iklan ya. Iklan itu ada testimoninya biasanya. Nah, ini kita buat testimoni. Oke, testimoni. Kita akan taruh foto ya, misalkan foto saya di sini. Pakai ini dulu, kita ambil fotonya dulu. Caranya kita bisa langsung buka sih sebenarnya, aduh. Atau dari sini, file, impor ya, impor saja. Nah, foto yang ini misalkan ya. Oke. Nah, fotonya kan lebar sekali. Ini kita kecil jadi 30 misalkan. Nah, ini kita bisa tarik nih. Nah, ini dia 30 di sini. Nah, terus kita coba buat lingkaran untuk memotong foto ini ya. Dari sini coba tarik ya. Kontrol. Oh, sebentar. Nah, begini. Kemudian kita buat transparan dulu warnanya ya. Pakai select terus, aduh sorry. Ke bagian pewarnaan sini transparan kita turunkan. Nah, supaya kita bisa mudah mengepaskan posisi ini, kita zoom dulu. Oke ya. Nah, jadi motongnya itu bisa pas. Oke, seperti ini, turunkan dikit. Nah, jadi nanti yang dipotong itu kepala saya ya di sini. Nah, tinggal seleksi juga, shift klik yang di bawahnya, klik kanan, di sini ada set clip namanya. Oke. Nah, jadilah dia kelihatan seperti itu. Oke ya. Kalau sudah ya kita bisa bikin bulatan lagi. Atau kalau ini kita kasih stroke, bisa nggak ya? Kasih stroke ya. Kasih stroke warna putih. Oh, nggak bisa ya. Stroke stylenya ini kayaknya nggak bisa. Nggak bisa kan? Ya, kalau nggak bisa, berarti kita buat stroke-nya ya kita akalin. Kita buat satu buah lingkaran lagi.
yang ukurannya harusnya lebih besar sih. Oke, segini ya. Kemudian kita letakkan ke sini supaya dari tengah-tengah ya. Jadi klik di sini, kemudian pakai yang perataan ini, align and distribute, center, center. Nah, tapi kan posisinya sekarang ini di belakang gambarnya, maka diklik yang lingkaran warna putih transparan itu, kemudian kita letakkan ke belakang ini satu. Nah gitu, ini warnanya supaya tidak transparan, klik di sini, kemudian sorry, yang putih ya, yang warna putih. Nah ini kita tarik mentok supaya putih full. Nah baru kita group ya, shift shift kemudian klik sini supaya dua-duanya terseleksi, klik kanan group. Nah ini kita tarik ke sini. Kalau terlalu besar ya kita perkecil aja. Kita perkecil. Kayaknya terlalu besar. Nah seperti itu. Kemudian baru kita buat untuk testimoninya di sini ya. Tapi pakai kotak dulu. Kita coba bikin kayak gini. Nah kita bikin begini. Kemudian supaya ini kan ada bulatan ini. Kalau kita tarik tuh, nah bentuknya bisa jadi kayak gitu tuh. Nah oke. Kemudian, nah ini kita juga bisa ubah ya pakai apa namanya? Klik dulu, kemudian klik patch, object to patch. Nah sehingga kita bisa tambahkan dengan ini, dengan edit patch ini, kita tambahkan, klik dua kali di sini, klik dua kali, satu ya, klik dua kali lagi sini, dua, tambahkan satu lagi di sini, tiga. Nah baru ini kita bisa tarik nih. Nah jadi deh kayak gini. Oke, kemudian kita tambahkan warnanya, mungkin warna gradient orange juga ya, warna gradient sini kita tarik dari sini ke sini. Nah kemudian warna yang di sini kita nyontek warna ini. Nah yang di sini kita contek lagi pakai ini, pakai pick color di sini. Nah gitu aja. Kemudian stroke-nya ini kayaknya kebesaran ya, stroke-nya ya, berarti kita ke stroke style. Nah ini kita paskan satu saja, satu terus di enter. Oke ya, 1 mili. Oke, mungkin agak dimerengin biar agak keren. Waduh, biar agak keren pula. Nah mereng gini. Nah atau nanti aja merengnya. Sekarang kita kasih teks ya, teksnya di sini ya, testimoni. Gimana teksnya ya, sekolah ini. Nah itu kebesaran tuh, struknya kita buang dulu, struknya sekolah ini. Oke dulu. Oke ya, kita lanjutin sekolah ini. Atau gini, sekolah iji loro telu ini hanya contoh ya, tidak usah terlalu pikirkan. Nah yang penting, oh ini masih ini ya, ini jangan lupa satu terus di enter. Nah, jangan terlalu dipikirkan. Kemudian yang terpenting adalah bisa latihan membuat brosur dengan Inkscape. Oke, semangat gitu ya. Oke, semangat. Kebesaran ya hurufnya ya, kita perkecil jadi atau biarlah 12, cuman ini kita naikkan saja. Nah gitu. Oke, semangat. Nah fontnya kita ganti dengan seperti ini ya, Goji ya, Goji Hand. Oke. Nah baru kalau sudah begini kita bisa grup dengan ini, klik kanan grup, baru kita merengkan. Nah mungkin ini kita geser ke sini, dan ini juga bisa kita geser ke sini. Ini testimoninya kita geser ke tengah, atau ikut dimerengkan juga nggak apa-apa. Nah gini, taruh di sini. Wes. Nah apalagi nih, oh ya di sebelah kanan ini
kita ya promosi lagi ya, kita buat pakai ini, copy paste, tapi warnanya kita rubah jadi orange dulu, tarik ke sini. Nah mungkin tepatnya di sini kita ketik gini, jaminan kualitas gitu ya, jaminan kualitas ini kita tarik lagi. Nah ini supaya ini kita aktifkan ya snappingnya, nah supaya enak kita menyamakan posisinya nih sejajar dengan itu ya. Oke, berikutnya kita buat teks. Nah di sini teksnya kita buat teks sampai di sini. Oke ya, kami selalu, nah ini juga langsung aja kita tentukan di sini 1. Kemudian fontnya kita pakai font Myriad Pro, ukurannya kita buat ya oke 12 ya. Kami selalu berusaha memberikan pendidikan, lah mana ini teks saya, oke sorry, tulis kami selalu berusaha memberikan pendidikan terbaik untuk putra atau putri Anda. Namun semua kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendidikan terbaik yang kami upayakan adalah dengan beberapa hal berikut ini. Titik 2. Oh ya kurang lebar ya, kita tarik sedikit. Oke. Untuk warna teksnya kita buat hitam saja. Hitam. Oke. Kemudian kita buat teks lagi. Boleh kita copy paste dari sini atau buat teks baru saja di sini. Di bawahnya ya, mungkin digandengkan saja sampai ke bawah sini. Cuman jarak sebelah kirinya ini nanti kita akan geser ya. Nah, pertama kita buat menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses KBM misalkan. Nah, ini juga sama. Ini tentukan dulu 1 Myriad Pro, tapi ya oke. Yang pertama ya, kasih jarak. Yang kedua menyiapkan tenaga ngajar yang memiliki kompetensi di bidangnya. Kemudian kasih jarak lagi, mengimplementasikan kurikulum terbaru sesuai dengan sistem pendidikan yang berlaku. Terus apalagi ya, memberikan pendidikan karakter untuk menyiapkan generasi yang hebat dan berakhlak mulia. Nah seperti ini. Oke, ini bisa kita agak naikkan ya. Kemudian ini bisa kita dari sini ya, ini kita dempetkan sedikit gini. Kemudian kita pakai select object ini, kita geser ke kanan. Oke, karena kita akan memberikan simbol-simbol di sini ya, pakai lingkaran aja ya, pakai lingkaran kecil aja. Lingkarannya kita buat lingkaran kecil. Ini kita matikan dulu snappingnya, lingkaran pakai kontrol. Nah gini, dan kita kasih warna ya, warnanya warna hijau begini. Kita tarik, kita letakkan di sini. Oke,
Kita duplikat, tarik lagi ke bawah seperti ini. Yang penting dia sejajar dengan teksnya itu ya. Kemudian duplikat lagi, tarik ke bawah, duplikatnya kontrol D ya. Oke. Oke. Duplikat lagi, kontrol D, tarik ke sini. Oke. Nah, kemudian supaya dia sejajar, kita bisa klik dari sini, shift klik, shift klik, shift klik. Nah, shiftnya tahan terus. Kemudian di sini ada perataan ya, kita bisa supaya dia rata secara vertikal sebelah kiri ya, gini, tik. Kiri itu rata ya, ini tik gitu. Atau kalau mau di rata tengah juga sama sih ya gitu. Oke, baru digabungkan aja dengan ini, shift klik kanan, group. Nah, kita geser sedikit, mungkin kita naikkan sedikit atau kita turunkan sedikit. Nah, oke, saya rasa seperti itu. Kemudian ini mungkin jaraknya bisa diatur lagi gini, mungkin 1,5 ya, 1,25 mungkin ya, supaya nggak terlalu ini, nggak terlalu apa, dempet. Oke, dan ini kita turunkan lagi ya. Oke, supaya nggak terlihat kosong di bawahnya ya, kita agak atur supaya dia sedikit turun ya. Nah, berikutnya mungkin kita perlu kasih teks untuk alamat ya di sini ya. Teks untuk alamat. Teksnya kita atur dulu di sini 1,25 ya. 1,25. Kemudian kita ketik nih alamat kami. Enter. Jalan misalkan ya. Kode pos 38371 misalkan. Kemudian kita kasih warnanya putih. Kemudian ukurannya kita naikkan 13 misalkan. Oke, 13. Dan alamat kaminya ini kita tebalkan ya. Kemudian ukurannya kita jadikan misalkan 18. Oke. Kita buat bold. Dan ini kita buat rata kanan coba. Rata kanan. Oke. Oke. Ini kita bisa lebarkan lagi. Nah, mungkin begini ya. Kemudian kita atur posisinya ke yes. Nah, berikutnya kita tambahkan di sini misalkan untuk media sosial. Nah, untuk media sosial kita coba impor beberapa gambar ya, beberapa gambar di sini, Facebook misalkan. Kemudian Instagram, kemudian WhatsApp. Bisa nggak bareng-bareng? Oh, nggak bisa bareng-bareng ya. Kalau mau bareng-bareng langsung dari sini dia. Ini ya, mana nih? Image, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. Nah, kita tarik ke sini. Letakkan sini. Oke ya, nggak usah bingung, nanti akan bertumpuk-tumpuk, tapi nggak usah bingung. Nah, sekarang kita akan mulai atur nih. Dari sini ya, kita atur lebarnya. Misalkan lebarnya 10, dia kecil ya. Nah, supaya dia kecil, tarik ke sini. Ini juga sama, YouTube. Lebarnya kita buat 10. Enter. Ini juga tarik ke sini lagi. Yang ini WhatsApp juga lebarnya kita buat 10. Ini. Oke, ini juga sama Instagram, lebarnya juga 10. Enter. Kita tarik ke sini. Oke. Mungkin kita bisa susun WhatsApp di paling kanan di sini, kemudian ini Instagram, kemudian ini YouTube, ini Facebook. Oke, untuk ini kita seleksi semua, kemudian kita buat perataannya supaya rata atas. Nah, kemudian jaraknya ini supaya sama, kita coba gunakan untuk mengatur jarak itu ya, kayak ini ya. Nah, jadi dia seimbang ya jaraknya ya. Kita bisa susun di sini. Oke.
Oke, saya rasa itu saja. Kalian bisa tambahkan di sini ya nomor WhatsApp-nya berapa, akun Instagram-nya apa, YouTube-nya apa, Facebook-nya apa. Itu sih. Nah, ini hasil dari latihan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa diikuti. Kalau ada salah-salah kata di situ ya namanya juga ini contoh saja. Nah, ini sudah bisa dilipat ya seimbang ya. Karena tadi sudah kita bagi 3. Ini ukurannya A4 landscape. Dan untuk sebaliknya nanti silahkan dikerjakan sendirilah. Ini kan baru satu sisi ya, sisi depan saja. Oke. Terima kasih sudah menyimak, dan kita menggunakan software Inkscape yang gratis ya. Jadi ini sudah cukup powerful menurut saya. Kita simpan projectnya, kita save as. Projectnya kita buat ginilah ya, brosur ppdb. Oke, ppdb save. Kemudian kita ekspor menjadi gambar ya. Kita ekspor. Karena kita pakainya kanvas, kita pakai page aja. Kemudian JPG, coba ke JPEG. Kita coba ekspor. Nah, kita cari di desktop brosur. Oh, kok belum muncul? Nah, ini yang JPG, kita buka. Nah, ini ya. Dan ini hasil karya dari latihan di video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.